Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 9, Indra Wahyuduha, akan mempresentasikan tentang dasar sistem telekomunikasi tentang sistem dan telekomunikasi serat optik. Pertama adalah pengertian serat optik. Serat optik merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang paling halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan bisa digunakan kepada mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan pada umumnya merupakan laser atau LED. Kabel ini berdiameter sekitar 120 mikrometer. Cahaya yang berada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih akbar daripada indeks bias dari udara. Karena laser memiliki spektrum yang paling sempit, kecepatan transmisi serat optik paling tinggi sehingga paling bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Selanjutnya, dasar sistem komunikasi optik. Sistem komunikasi serat optik secara umum dapat digambarkan dalam diagram blok seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, yang bisa diartikan sebagai yang pertama adalah transducer mengubah informasi asli yang berupa suara, video, dan data menjadi sinyal informasi elektrik. Pada data processing, sinyal disesuaikan agar dapat dimodulasikan pada sumber optik. Sumber optik mengubah sinyal informasi elektrik menjadi sinyal informasi optik. Sejumlah daya diberikan oleh pengkoppel kanal atau masukan ke media transmisi serat optik agar sinyal informasi optik dapat diterima pada sisi penerima setelah melalui saluran serat optik. Sinyal informasi optik diubah kembali menjadi sinyal informasi elektrik, dan setelah disesuaikan, sinyal informasi elektrik diubah menjadi informasi aslinya oleh suatu transducer. Berikutnya adalah sumber optik. Sumber optik berfungsi sebagai pemancar cahaya yang membawa informasi. Sumber tersebut harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah cahaya yang dihasilkan harus mendekati monokromatis. Kedua, mempunyai keluaran cahaya yang berintensitas tinggi sehingga mampu mengatasi redaman di sepanjang saluran serat. Ketiga, mudah dimodulasi oleh sinyal informasi. Keempat, memiliki dimensi yang kecil dan mudah dihubungkan dengan serat. Sumber optik yang umum digunakan pada sistem komunikasi serat optik adalah LED atau light emitting diode dan LED laser diode. Bahan dan struktur serat optik. Serat optik terbuat dari bahan dielektrik yang berbentuk seperti kaca atau glass. Di dalam serat inilah energi listrik diubah menjadi cahaya yang akan ditransmisikan sehingga dapat diterima di ujung unit pertama atau receiver melalui transducer. Struktur dasar kabel serat optik. Struktur dasar kabel serat optik ada tiga, yaitu yang pertama core, kedua cladding, dan ketiga coating. Yang pertama adalah inti atau core, adalah bagian yang paling utama dinamakan bagian inti core, di mana gelombang cahaya yang dikirimkan akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih besar dari lapisan kedua, terbuat dari kaca atau glass yang berdiameter antara 2 mikrometer sampai 125 mikrometer. Dalam hal ini tergantung dari jenis serat optiknya. Yang kedua ada cladding, yang berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Dengan adanya cladding ini, cahaya dapat merambat dalam core serat optik. Cladding terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias yang lebih kecil dari core. Cladding merupakan selubung dari core. Berdiameter cladding antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Sehubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core, atau yaitu mempengaruhi besarnya sudut kritis. Yang ketiga, jaket atau coating, berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik dan identitas kode warna terbuat dari bahan plastik. Berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan.
sebuah kabel serat optik dibuat sekecil-kecilnya mikroskopis agar tidak mudah patah atau retak. Tentunya dengan perlindungan khusus sehingga besaran wujud kabel akhirnya tetap mudah dipasang. Suatu kabel serat optik dapat disebut sebagai core. Karakteristik serat optik. Yang pertama, multimode step index fiber. Pada jenis multimode step index fiber ini berdiameter core lebih besar dari diameter cladding. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan rugi-rugi dispersi waktu transmitnya besar. Penambahan presentase bahan silika pada waktu pembuatan tidak terlalu berpengaruh dalam menekan rugi-rugi dispersi waktu pengiriman. Gambar di bawah menunjukkan perambatan gelombang dalam serat optik multimode step index. Yang kedua ada multimode graded index. Pada jenis serat optik multimode graded index ini, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Gambar di bawah menunjukkan perambatan gelombang dalam multimode graded index. Yang ketiga, ada single mode step index. Pada jenis single mode step index, baik core maupun claddingnya dibuat dari bahan silika glass. Ukuran core yang jauh lebih kecil dari cladding dibuat demikian agar rugi-rugi transmisi berkurang akibat fading, seperti ditunjukkan gambar di bawah. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem komunikasi serat optik. Berikut adalah penjelasan gambar dari dan prinsip kerja sistem komunikasi serat optik. Pada arah kirim input sinyal yang berasal dari perangkat multiplex digital akan diteruskan ke rangkaian elektronik untuk menjauhi perbaikan karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk tersebut menjadi binary. Selanjutnya, sinyal binary tersebut akan diteruskan ke rangkaian sumber optik di mana dalam rangkaian ini sinyal binary dengan daya listrik akan diubah menjadi sinyal dengan daya optik. Dari sumber optik, kemudian sinyal akan diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Pada arah terima, sinyal dengan daya optik yang diterima dari sumber optik melalui kabel serat optik akan diubah menjadi sinyal dengan daya listrik. Selanjutnya, sinyal dengan daya listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk dikodekan kembali ke sinyal. Dari rangkaian elektronik, sinyal tersebut diteruskan ke demultiplex digital. Dalam perjalanan dari transmitter menuju ke receiver akan terjadi redaman atau rugi cahaya di sepanjang kabel serat optik dan konektor-konektornya. Oleh sebab itu, bila jarak antara transmitter dan receiver ini terlalu jauh, akan diperlukan sebuah atau beberapa perangkat pengulang atau regenerative repeater yang bertugas untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.